Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bukan mau ceramah, tapi sharing. Paham ya bahasa Indonesia? Sebab saya dari Jakarta. Ya, nama saya sejak Kristen, nama saya Andreas. Nama baptis saya Andreas dari Gereja Bethel Indonesia, atau disingkat dengan GBI. Ya, saya agama Kristen dari Protestan, Kristen karismatik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta, yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Abraham dan seluruh nabi, hingga nabi terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salawat serta salam kita hantarkan kepada seorang yang mulia, yang agung, yang suci, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah tercurah kepada kita yang masih setia berpegang teguh kepada segala sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bangga sekali bisa hadir di tanah suci Madinah, ya, tapak tilas perjalanan Islam. Ya. Sahabat-sahabat semua, memang sangat penting ilmu perbandingan agamanya. Sebab banyak orang Islam, mereka kuliah mempelajari tentang ilmu Islam, tetapi mereka kalah ketika berdebat atau menghadapi orang-orang non-muslim. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah Islam ini bisa bangkit dan bisa besar itu dari perjuangan para mu'alaf. Dan Rasulullah SAW ketika masih hidup, ya, kita sebut saja salah satu sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada saat itu, ketika Sayyidina Umar belum memeluk Islam, Rasulullah dan para sahabatnya itu berdakwah masih sembunyi-sembunyi. Mereka tak berani sholat. Sebab kalau mereka sholat secara terbuka, mereka terancam akan dibunuh, akan diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tetapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an bersyahadat, ya, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kita berdakwah secara terbuka, kemudian kita mati, apakah kita mati dalam sia-sia?" Kata Rasulullah, "Tidak. Maka kalian akan mati dalam keadaan syahid dan hadiahnya surga." Kalau begitu, kemudian Sayyidina Umar katakan, "Kenapa kita harus dakwah sembunyi-sembunyi? Kita dakwah terbuka." Kemudian Rasulullah katakan, "Kalau begitu kita dakwah secara terbuka." Sehingga Rasulullah dalam hadisnya katakan, "Jika ada nabi setelah aku, maka Umarlah nabi." Jadi Islam ini bangkit, Islam ini besar dari perjuangan para sahabat yang hampir rata-rata mereka para mu'alaf. Itu yang pertama. Oke, saya akan sharing, bukan ceramah, sebab tak mungkin lah saya ceramah di mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, ya. Ada penghafal Quran, sementara apalah kami ini, ya, kami para mu'alaf. Saya masuk Islam tahun 2003, ya. Sebelum saya masuk Islam, saya adalah orang yang paling terdepan dalam agama saya saat itu untuk memerangi orang-orang Islam. Jadi asal saya dari Sulawesi, ya, bapak saya orang Manado, Sulawesi Utara, ibu saya dari Sulawesi Tengah, Poso. Mungkin pernah dengar Poso, kejadian Poso pernah dengar, ya.
Kejadian Poso saat itu saya adalah panglima perangnya dari Kristen, dari pasukan kelelawar hitam. Itu. Jadi saya adalah panglima perangnya. Kemudian saya memimpin pasukan saya untuk memerangi orang-orang Islam saat itu. Nah, ini sedikit perjalanan hijrah saya. Pasti teman-teman bertanya, kenapa saya masuk Islam? Iya kan? Sebab tak mungkin saya masuk Islam, karena saya sangat benci terhadap Islam. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya masuk Islam? Saya tak pernah jawab saya masuk Islam. Saya tak pernah masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Begitu. Karena di dalam Islam itu ada yang namanya hidayah. Kemudian ada yang namanya inayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghantarkan hidayah kepada hambanya, ya, kemudian Allah hantarkan inayah. Begitu. Ada satu perjalanan spiritual saya yang sangat luar biasa, yang kemudian titik balik perjalanan saya mengenal Islam. Gitu ya. Nah, pasti teman-teman bertanya, kok bisa saya masuk Islam ya? Tapi paham ya, saya bahasa Indonesia. Alhamdulillah kalau paham. Kenapa saya masuk Islam? Ini mungkin saya sharing, saya tanah ceramah ya, saya sharing saja, dan ini semoga memperkuat keimanan teman-teman yang memang secara ini lahir dari Islam sejak kecil. Jadi ada satu peristiwa yang membuat saya meragukan Tuhan yang saya sembah saat itu. Itu ya. Saya perpendek saja cerita saya. Saat itu saya terkejut dengan beberapa. Saya mendapatkan hidayah Islam pertama dari kitab suci saya yang saya imani saat itu. Saat itu berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa saya di tiang salib hingga membawa saya masuk ke sorga. Tapi ada kebingungan saya saat itu ketika saya membaca beberapa ayat-ayat yang katanya itu firman Tuhan. Bukan saya bukan saya menghina agama Kristen, agama lama saya, tapi saya sharing saja pengalaman perjalanan spiritual saya. Nah, ada beberapa ayat di dalam Alkitab. Pertama saya berangkat dari ayat Matius 15:24. Ayat itu berbicara macam nih. Yesus Kristus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan ayatnya, Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya bingung dengan ayat ini. Bingungnya kenapa? Saya orang Indonesia tak kena dalam ayat ini. Sebab Yesus hanya untuk orang Israel. Orang Malaysia tak diselamatkan oleh Yesus. Itu satu. Nah, hanya diutus. Kalau diutus berarti ada yang mengutus. Tak mungkin yang diutus juga mengutus. Saya bingung ayat ini. Yang kedua, saya bingung dengan ayat Matius 10:40. Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mengatakan sembah Tuhan Allahmu? Kenapa dia tak bilang sembah aku? Sebab ayat itu Yesus yang berbicara. Sebab itu adalah firman Tuhan. Nah itu. Di sini saya mulai meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian saya pendekkan cerita. Saya mulai mencari. Sebab di kampung saya itu ada 3 agama besar. Pertama Hindu, yang kedua Islam, yang ketiga Kristen. Kalau Hindu saya sudah tak mungkin, ya. Saya
kemudian banyak membaca Islam, ya, Al-Quran gitu. Saya terkejut dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Menurut saya ayat ini sangat the best dalam hidup saya, ya, yaitu surah Yunus ayat 90. Mungkin pasti para mahasiswa hafal. Surah Yunus ayat 90. Ayat ini menceritakan masa yang lalu, menceritakan masa yang sekarang, dan menceritakan masa yang akan datang. Ayat ini menceritakan tentang kisah Fir'aun. Ya, Fir'aun ditenggelamkan dan jasadnya tetap utuh. Nah, bagaimana mungkin Al-Quran, saat itu saya percaya Al-Quran ini adalah cerita Nabi Muhammad. Ya, saya tidak percaya Al-Quran ini adalah kitab suci kalam Allah. Saya percaya ini hanya cerita Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bercerita tentang jasadnya Fir'aun yang hidup ribuan tahun yang lalu, ya. Kemudian ayat ini terbukti sekarang. Jadi menurut saya ayat ini sangat the best. Kapan Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa? Sebab kejadian ini ribuan tahun yang lalu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi titik balik saya. Kemudian saya belajar Islam, ya. Nah, ketika saya menemukan banyak kontradiksi di dalam agama lama saya, ya, saya bertanya tentang sosok Yesus Kristus kepada para ustadz lah di Islam. Saya tanya, siapa Yesus di dalam agama Islam? Lalu ada ustadz itu menjawab, Yesus dan Nabi Isa itu sama, satu pribadi yang sama. Kemudian di dalam Islam, ya, Yesus Kristus itu ditinggikan, dimuliakan. Bahkan sampai ditinggikan Yesus Kristus di dalam Al-Quran, kakek dari Nabi Isa itu dijadikan nama surah dalam Al-Quran, surah Al-Imran. Ibunya dijadikan nama surah di dalam Al-Quran, surah Maryam. Saking ditinggikan kedudukan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Rasulullah yang menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, ibunya tak ditulis nama surah. Ya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu sangat memuliakan Yesus Kristus, sangat meninggikan keluarga Yesus Kristus. Nah, kemudian di ayat kitab saya yang lama, saya tidak menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ratusan ayat menceritakan Yesus itu adalah utusan. Ya. Bahkan beberapa ayat di dalam kitab saya yang lama itu mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, la ilaha illallah. Markus pasal 12 ayat 29. Nanti Brother Lim yang akan lanjutkannya dikata Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Ya. Jadi Tuhan itu hanya satu. Begitu juga dengan Yohanes 17:3 mengajarkan Tuhan yang satu. Nabi-nabi terdahulu menyembah Tuhan yang satu. Kemudian saya tanya ke para pendeta, ke pendeta saya, ya kan? Saya tanya, Matius 15:24, Yesus hanya diutus kepada domba-domba Israel. Saya tanya, siapa yang mengutus Yesus dan siapa yang diutus Yesus? Dia tak jawab, tapi dia malah marah-marah. Saya pun bingung. Padahal saya bertanya, kenapa saya bertanya yang benar, tapi mereka marah. Ya, oke. Saya pindah lagi, tanya lagi ke pendeta yang satu, ya, sama pun tak ada jawaban. Ya. Tapi ketika saya bertanya kepada ustadz, bertanya kepada orang Islam, semua mereka jawab pertanyaan saya.
Ya. Akhirnya saya berpikir Islam ini solusi. Islam solusi in my life. Ya. Sebab semua pertanyaan saya tentang Tuhan, tentang keselamatan, yang bisa menjawab itu hanya Islam. Ya. Agama saya lama, para pendeta tak sanggup menjawab pertanyaan saya. Sebab saya wajar, saya manusia yang punya akal sehat. Saya pasti mencari yang mana Tuhan dan yang mana bukan Tuhan. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian tahun 2003 saya putuskan untuk saya bersyahadat. Alhamdulillah pada tahun 2003 kemudian saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan saya resmi menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Nah, kemudian dengan ilmu saya yang terbatas, ya, saya belajar semangat, ya. Saya tak punya ilmu, saya cuma punya semangat, ya. Bagaimana untuk berdakwah, ya. Sebab saya di Indonesia itu sangat keras, ya. Misionaris kristenisasi di Indonesia itu sangat keras, sehingga cara kita Indonesia dan Malaysia agak sedikit berbeza, ya, agak sedikit keras. Sering saya dituduh, bahkan saya dilapor ke polis, ya, saya dituduh saya menghina agama Kristen. Saya katakan saya tak pernah menghina agama manapun, ya. Sebab kenapa saya harus bertanya tentang sosok Yesus Kristus? Karena di dalam iman saya yang sekarang, saya diperintahkan untuk beriman kepada seluruh nabi. Dari 25 nabi dan rasul yang kita kenal, satu di antaranya adalah Yesus Kristus. Tidak sempurna iman seorang muslim jika dia tidak beriman kepada salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Tuhan, kami umat muslim punya kewajiban untuk bertanya, punya kewajiban untuk meluruskan. Sebab jika kami tak luruskan, kami berdosa. Soal mereka percaya atau tidak, ya itu terserah. Yang penting kami sudah menyampaikan tentang hal itu. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur juga kepada Allah, saya dipertemukan dengan Brother Lim, dan saya juga banyak belajar dari beliau, ya, tentang bagaimana cara berdakwah yang baik, ya, bil hikmah, ya, mengajak orang dengan penuh santun dan kebaikan. Dan alhamdulillah saya saat ini jauh-jauh datang dari Indonesia, terbang ke Kuala Lumpur untuk berguru kepada Brother Lim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ada waktu kita bisa bincang-bincang lagi, ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.